Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Nurse Dewi Murni, Magister Keperawatan. Beliau lulusan dari Universitas Andalas tahun 2011. Saat ini beliau bekerja di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas sebagai dosen. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dewi Murni untuk menyampaikan materi lebih kurang 30 menit, Bu. Silakan, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman sejawat, perkenalkan saya Dewi Murni. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Bu Doris. Alhamdulillah hari ini kita akan berbagi terkait dengan kepemimpinan keperawatan dalam masa new normal. Nah, dalam hal ini karena kita di dalam masa new normal, bagaimana kita menerapkan kepemimpinan keperawatan ini baik di rumah sakit, puskesmas, yang mana nanti ada rawat inap dan rawat jalan. Oke, di sini bisa sama-sama kita lihat bahwa teman-teman kita berjuang di dalam menerapkan terkait dengan COVID atau pandemi ini. Nah, di sini ada salah satu teman kita atau teman sejawat yang berjuang di dalam bagaimana kita menerapkan kepemimpinan keperawatan dalam masa new normal. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa kepemimpinan ini adalah memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bekerja sama sebagai suatu kelompok agar dapat mencapai tujuan umum. Nah, tujuan umum ini adalah diayomi oleh leader. Kemampuan memimpin ini diperoleh melalui pengalaman hidup yang mana mungkin Bapak Ibu sudah menjalaninya di rumah sakit, yang mana kita ada lakukan itu di shift pagi, sore, dan malam. Adapun dalam setiap kepemimpinan ini ada baik individu, kelompok maupun masyarakat. Kepemimpinan ini bukan hanya posisi, melainkan kepemimpinan adalah aksi. Action bagaimana leader melihat anggota tim dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Nah, action yang kita lihat bisa bersama, bagaimana leader, dia akan membentuk teamwork. Nah, teamwork ini ada bagian A, B, C, dan D. Nah, di sini akan saling kolaborasi dan saling mengingatkan bagaimana satu tujuan kita tadi bisa tercapai. Kepemimpinan ini merupakan aksi, ya, aksi dan juga interaksi yang bersifat dinamis, di mana meliputi bagaimana hubungan kita dengan bawahan, mempengaruhi bawahan, kemudian membuat keputusan, serta membuat kemudahan. Hal ini akan saling mempengaruhi. Jika kita dalam membuat keputusan, kita harus diskusi dulu dengan tim. Yang tadi sudah kita lihat bahwa teamwork akan saling mendukung jika keputusan yang kita berikan ini tepat. Kepemimpinan yang efektif juga akan terlihat jelas, di mana nanti kita bisa lihat ciri karakter dari anggota yang kita pimpin. Nah, kepemimpinan ini juga akan kita lihat bagaimana kita berperilaku terhadap bawahan kita. Kita harus melihat secara objektif dalam melaksanakan asuhan keperawatan ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat menurut NHS Leader Academic, yang mana ini ada tahun 2014, memiliki 9 kualitas kepemimpinan dalam bidang perawat.
Yang pertama menjadi pionir. Bagaimana kita sebagai leader menjadi pionir? Sehingga anggota kita bisa lebih terbuka, lebih merasa welcome jika dia menemukan masalah di lapangan. Kemudian memimpin dengan cara memberikan contoh. Nah, kita akan melihat anggota dia salah, misalnya dia ada melakukan tindakan yang kurang tepat, dia belajar dari kita dulu. Contoh, ke dalam shift pagi kita misalnya pukul 7. Nah, si leader datangnya lebih awal gitu, karena tidak mungkin datangnya belakangan gitu, karena kita akan dicontoh oleh anggota. Kemudian berfokus pada pengguna jasa layanan, yang mana di sini kita akan berkecimpung, akan berhadapan setiap hari dengan pasien. Pasien yang mana kita akan bisa lihat yang bersifat unik dan holistik. Ya. Nah, di sini kita akan melihat apakah pasien ini bersifat dia total care, maka kita sebagai pemimpin sudah menentukan, oh si A ini lebih tepat ini untuk di pasien yang total care ini. Kemudian melakukan tanggung jawab pribadi. Nah, tanggung jawab pribadi ini memang adalah tugas kita sebagai pemimpin yang bersifat dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini kita akan memberikan, misalnya kita pagi ini harus melaksanakan pre-conference gitu. Nah, di sini juga akan diikuti oleh anggota gitu. Kemudian mengubah standar yang buruk. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan teman sejawat? Kita bisa melihat potret ke bawah. Kalau misalnya teman-teman kita sekarang kan harus menggunakan masker. Ternyata karena di masa new normal masih belum apa istilahnya, ya udah saya nggak gunakan masker gitu. Nah, ini harus kita rubah. Kita tetap mengikuti prosedur dari yang kita sudah tetapkan. Kemudian lagi memiliki pandangan positif dan sikap dalam melakukan. Kita harus berpikir critical thinking, bagaimana kita menanggapi anggota jika dia negatif dalam melakukan tindakan, kita tetap berpikir positif. Kenapa dia ya? Ada apa sebenarnya? Kok seperti ini? Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian harus menjadi proaktif. Nah, di sini yang bersifat proaktif ini pemimpin kita harus sifatnya welcome dan terbuka gitu. Kemudian memberdayakan orang lain. Kita sebagai pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. Yang dalam ini kita harus membentuk teamwork. Kemudian mengenali dan menghargai pelayanan yang baik. Bagaimana caranya? Nah, ini kita harus melihat bagaimana kalau seandainya pelayanan kita kurang baik terkait dengan mutu, terkait dengan asuhan, maka kita harus menghargai tindakan teman sebelumnya, tapi kita harus berubah. Ini yang dapat kita lihat dari 9 kualitas pemimpin dalam bidang perawatan yang secara akademiknya. Nah, di sini kita tidak akan lepas dari filosofi kepemimpinan. Yang mana kita harus manajemen is doing things right. Bahwa manajemen kita harus bagus. Beranjaknya dari mana? Dari pemimpin kita. Kita yang harus mengayomi teman-teman gitu. Nah, kemudian leadership is doing the right thing juga. Nah, leader juga. Leader yang akan menjadi ujung tombak di dalam menerapkan bagaimana kita mendekatkan diri ke pasien, bagaimana kita menerapkan asuhan keperawatan, bagaimana kita membagi job dalam melaksanakan tindakan gitu.
Sehingga kalau ini lebih baik, maka akan berdampak positif buat kita dan teman-teman semua. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan teman sejawat, saya rasa semua kita, bukan saya rasa juga ya, intinya kita punya jiwa pemimpin, tapi beda-beda yang kita rasakan. Ada yang mulai dari diri kita sendiri atau yang termotivasi dari luar. Nah, kita bisa lihat bersama gaya kepemimpinan di sini, kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan. Dia merasa pekerjaan ini harus saya kerjakan. Oh, ini harus saya delegasi. Ini harus saya kerjakan besok. Contohnya. Kemudian kepemimpinan berorientasi pada pegawai atau orang. Nah, bagaimana di sini? Nah, di sini kita bagaimana anggota kita ini merasa nyaman, merasa tidak tertekan, merasa happy dalam melaksanakan tindakan. Jika dia merasa tertekan, dia merasa tidak nyaman, maka ini akan menimbulkan hal yang negatif. Contoh, dalam tindakan, ya udah ini enggak pekerjaan saya, pekerjaan si A, merasa tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, kalau dengan kita mengayomi anggota ini, dia tahu sendiri, oh ya ini tugas saya, ini harus saya kerjakan, gitu. Tanpa ada rasa paksaan. Oke, Bapak, Ibu, dan teman sejawat bisa kita lihat di sini bahwa gaya kepemimpinan ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di sini melihat bagaimana cara yang kita lakukan disenangi oleh anggota dan kita pun juga senang melaksanakan pekerjaan itu sehingga menjadi contoh buat anggota kita. Nah, sini bisa kita lihat bahwa kita di sini dalam kepemimpinan itu ada berfokus pada pimpinan atau bos kita. Kalau yang di sini berfokus pada pegawainya gitu. Nah, di sini ada direktifnya, dia akan bersifat suportif di sini. Nah, kemudian kalau di bagian pimpinan bersifat otoriter, nah, di sini masih bersifat demokratis. Nah, ya udah, saya mungkin dapat informasi seperti ini gitu. Nah, pimpinan dia intinya ada yang bersifat otoriter, tapi semua ini tidak salah gitu ya, tidak tepat. Intinya gini, bahwa ini ada saat-saatnya kita sebagai pemimpin menerapkan atau melaksanakan tindakan ini. Gitu. Oke. Nah, di dalam pekerjaan kita sehari-hari yang kita jalani, Bapak Ibu, bahwa kita di sini ada yang bekerja baik di rawat inap maupun rawat jalan sehingga pasien kita pulang. Nah, ini di sini butuh perawatan manajer yang mana nanti akan melibatkan leader. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman mungkin yang dinas di rumah sakit di rawat jalan, maka ini ada yang mengomandoi. Nah, bagaimana di sini ada katimnya rawat jalan, ya ada rawat inap, sehingga nanti kalau seandainya pasien ini tidak nggak perlu rawat jalan, nggak perlu rawat inap, boleh pulang. Dan ini harus berdasarkan instruksi baik dari tim maupun pemimpin. Oke, di dalam struktur ini kepala ruangan di sini akan menjadi pemimpin atau menjadi leader, yang mana dia akan melaksanakan bisa dengan delegasi dari pemimpinan ini. Ada Katim 1 dengan Katim 2. Nah, Katim ini juga akan melaksanakan nantinya penugasan atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana. Yang mungkin yang sudah kita kerjakan dalam setiap hari di ruangan. Yang mana tadi sudah kita lakukan baik di rawat inap, rawat jalan, dan bisa aja di poli. Bagaimana kalau terkait dengan kepemimpinan ini, etikanya gimana gitu? Etika kepemimpinan ini. Nah, ada aspek yang akan kita bisa lihat. Yang pertama harus respect.
Bagaimana dengan etika kita ini, respect dengan misalnya ada keluhan atau ada masukan, kita terima, kemudian kita feedback. Kemudian service, bagaimana kita melihat contoh ketika pasien masuk, kita memang membutuhkan di sini sebagai perawat di depan adalah service, bagaimana pasien ini puas dengan apa yang kita lakukan. Kemudian etika dari kepemimpinan harus sifat adil. Bagaimana sifat adil di sini? Ada anggota yang memang harus kita mendapatkan haknya. Contoh, ketika di saat sekarang ini sudah diatur jadwal dinas kita. Dalam untuk penanganan pasien kita ini ada 4 jam misalnya. Nah, siapa lagi besoknya? Nah, itu memang harus kita sosialisasikan. Kemudian ada sifatnya kejujuran. Kemudian membangun ke kelompok kerja. Nah, inilah dari prinsip dari etika kepemimpinan ini. Oke. Kemudian dari perawat ini ada kepala ruangan, kasih, perawat pelaksana, dan ada CI. Ketiga ini harus belajar bagaimana menjadi pemimpin. Dan sehingga nanti bisa menerapkan hasil keperawatan secara optimal. Sehingga pasien merasa puas dan merasa nyaman dengan kita lakukan pelayanan. Nah, dalam melaksanakan nursing process, kita sebagai pemimpin dalam hasil keperawatan, ini harus kita pantau. Sehingga hasil keperawatan kita bisa optimal. Bagaimana ketika dia mengassessment, menegakkan diagnosa, sampai dengan rencana sampai adanya evaluasi. Yang mana tadi kalau seandainya pasien ini rawat inap, kita rujukkan ke rawat inap. Nah, dalam melaksanakan hasil keperawatan yang tadi, baik pun tindakan, ada reward dan punishment yang harus diterapkan. Nah, sebagai pemimpin, kita memang menerapkan ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cambuk bagi kita, mungkin kita terlena, mungkin kita kadang lupa gitu. Sehingga ada pimpinan yang mengingatkan kita gitu. Punishment ini jangan dijadikan tantangan. Jadikanlah pembelajaran yang bersikap positif. Nah, bagaimana menumbuhkannya dalam kepemimpinan keperawatan? Nah, kepemimpinan dan keperawatan ini dapat ditumbuhkan lebih optimal dengan menguasai keterampilan dalam menghadapi orang-orang yang berada di sekitar kita dengan efektif. Gimana caranya ini dia? Menilai orang lain. Bagaimana kita menilai orang lain? Kita akan melihat potretnya secara objektif, kemudian kita komunikasikan jika ada yang harus kita komunikasikan. Jika tidak bagaimana? Nah, kita catat, kita berikan reward bahwa dia adalah lebih baik. Kemudian memotivasi dan menyesuaikan diri. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat kalau menilai orang lain ini menetapkan tingkat keterampilan perawat di bawah tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, kita di rumah sakit sudah kita kerjakan ini bagaimana menerapkan tindakan dan menerapkan hasil. Kemudian keterampilan menilai harus dilakukan oleh pemimpin perawat di bidang atau di lain situasi. Kita harus cermat bagaimana bawahan kita melaksanakan tindakan itu. Nah, bagaimana kalau dia berinteraksi kepada bawahan. Nah, di sini kita akan dinilai oleh bawahan kita. Kalau kita bersifat interaksinya bagus, maka akan berdampak positif juga dengan kita. Dalam melakukan tindakan atau yang kita gunakan sebagai jabatan dan itulah ya sebagai pemimpin, komunikasi ini adalah kunci dari segalanya. Nah, contohnya ini, ada pasien, ada tim, kita akan kolaborasi. Komunikasi akan mampu menciptakan dan memodifikasi bagaimana materi komunikasi ini akan lebih baik dan berjalan secara optimal. Kemudian pemimpin ini mengembangkan strategi. Kalau kita berkomunikasi muncul strategi baru, muncul ide,
sehingga nanti kita bisa share, kita bisa diskusi dengan teman-teman. Kemudian bertukar ide dalam menyelesaikan masalah. Jika ada kita temukan masalah terhadap pasien, teman, atau mungkin kita sebagai pemimpin menemukan secara langsung dan didiskusikan secara terbuka. Nah, komunikasi ini jangan sampai menimbulkan ancaman. Kamu kalau nggak datang besok tepat waktu, temunya saya potong, tunjangannya saya potong. Nah, ini tidak baik buat anggota. Padahal kita tanpa sadar kita ngomong. Nah, ini tidak baik. Kemudian komunikasi ini harus menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga anggota akan menghindari kita. Malas ketemu dengan Bu Dewi. Dia begini-begini. Nah, itu akan muncul image itu. Gitu. Oke. Kemudian memotivasi. Nah, bagaimana kita memotivasi anggota? Nah, salah satu keterampilan ini adalah sangat penting dimiliki oleh pemimpin karena akan berpotensi untuk mengarahkan bawahan, baik dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawab. Nah, namun cara ini tidak harus sama, akan butuh pendekatan yang berbeda, misalnya dengan si A, si B, si C, dan si D. Karena tidak semua memiliki karakter yang sama atau memiliki maksud dan tujuan yang sama. Nah, dalam memotivasi, pemimpin ini harus melihat pertimbangan dampak yang akan terjadi, baik secara individu, bagi diri anggota sendiri, maupun dari luar. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi bagaimana kita dalam memimpin ini, keperawatan kita dengan tim tidak terganggu. Kemudian menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri di sini juga termasuk keterampilan yang menyesuaikan diri dalam menjadi modal. Kita punya modal, baik komunikasi dan keterampilan skill kita. Maka ini akan mengikut dengan kita pemimpin ini. Maka akan kita capailah luaran ini. Kemudian pemimpin yang efektif juga mengetahui secara cepat bagaimana berinteraksi dengan bawahan. Ada yang berinteraksi dengan langsung dia tegur. Ada yang berinteraksi mungkin dengan via media. Dia bisa tangkap cepat, dia bisa respon cepat. Karena kita sudah memberikan contoh akan atau kita sudah menjadi leader buat beliau. Bapak Ibu teman sejawat, kalau dalam penyesuaian diri ini, hal ini juga akan dapat mengetahui keunikan teman-teman kita. Jadi Ibu misalnya sudah kontak dengan teman-teman, kita nggak tahu si A gimana ya gitu. Nah, dengan melakukan ini, menyesuaikan diri ini dan berinteraksi, kita akan tahu, oh si A ini dia merasakan ini, sehingga dia bisa menerapkan asuhan keperawatan. Nah, ini kunci pokok yang harus dilakukan oleh seorang leader, yang mana memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua anggota atau bawahan dalam mencapai tujuan. Dan harus yakin juga dengan tugas yang jelas, jangan tugas yang berbelit-belit, jangan tugas yang memang tidak sesuai dengan kemampuan beliau. Kalau dengan tugas tidak sesuai dengan kemampuan beliau, maka apa yang terjadi? Kepuasan tidak akan terjadi, capaian tidak akan terwujud. Kemudian tingkat moral dan semangat kerja yang tinggi. Nah, ini harus disupport dan harus dimotivasi. Ya, diberikanlah sejenis reward. Ya, contoh mungkin menjadi perawat teladan, perawat yang memang menjadi sebagai role model, boleh. Gitu ya. Kemudian ciptakan dan bangun suasana kerja pribadi dalam kelompok. Hal ini sangat mendukung karena kita bekerja secara teamwork dan ini akan mempermudah dalam proses maupun dalam melakukan tindakan, dalam melakukan keterampilan atau capaian yang kita
wujudkan dari awal. Nah, di sini yang menjadi kita sebagai profesional, yang kita tidak anggap sebagai pemimpin, tapi orang menganggap kita sebagai pemimpin, nah ini yang harus kita bisa lakukan. Seorang profesional berkeyakinan bahwa bekerja dan berusaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah yang kita lakukan setiap hari. Sedikit pun kegiatannya kita akan menjadi amal ibadah buat kita. Berniat baik, dilakukan secara ikhlas dan berakhlak. Kemudian kita harus juga jujur, konsisten, ya. Kemudian menjaga kompetensi dan kreativitas serta bertanggung jawab dan menjadi role model dan menjadi asertif. Inilah kunci kita dalam proses menjadi pemimpin secara new normal dalam proses keperawatan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan di pagi hari ini bermanfaat dan berkah buat kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.